Pendakian yang tak terduga. Agustus tahun 2024, kami sekelompok 7 orang yang terdiri dari teman-teman dekat, memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu, sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya serta mitos-mitos yang mengelilinginya. Semangat petualangan menggelora di antara kami, meskipun ada sedikit rasa cemas karena kami adalah kelompok yang terdiri dari 7 orang, jumlah yang dianggap ganjil dalam banyak budaya. Kami berangkat pagi hari, saat matahari mulai muncul di ufuk timur, memancarkan sinar keemasan yang menerangi jalan setapak menuju gunung. Suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi memberikan nuansa damai. Namun, seiring kami semakin mendaki, suasana mulai berubah. Hutan yang rimbun semakin menebal, dan suara alam yang biasa kami dengar perlahan-lahan menghilang. Selama perjalanan, Andi, salah satu teman kami, mulai bercerita tentang mitos-mitos yang beredar di sekitar Gunung Lawu. Ia menjelaskan tentang Pasar Setan, sebuah tempat di mana arwah-arwah berkumpul, serta kepercayaan bahwa pendaki harus memperhatikan jumlah anggotanya. Kalau jumlahnya ganjil, bisa-bisa kita mengganggu penunggu gunung, katanya, sambil tertawa. Meski terdengar konyol, kami merasakan ketegangan di antara kami. Kami terus mendaki hingga mencapai sebuah area datar yang cocok untuk beristirahat. Saat kami duduk dan menikmati makanan ringan, Rina, teman perempuan kami, mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Namun, saat ia mencoba memotret pemandangan, tangan Rina bergetar, dan ia terjatuh. Kami semua terkejut dan berlari untuk membantunya. Ada yang salah? Tanya Arif, teman kami yang lain. Rina hanya bisa memandang ke arah hutan dengan mata terbelalak. Di sana, katanya dengan suara bergetar, aku melihat sosok putih. Kami menoleh ke arah yang ditunjuk Rina, tetapi hanya ada pepohonan yang lebat. Kami berusaha menenangkan Rina, tetapi rasa cemas mulai menyelimuti kami. Beberapa dari kami mulai merasa bahwa pendakian ini tidak biasa. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Saat matahari mulai terbenam, suasana semakin gelap. Bayangan pepohonan membuat jalan setapak terasa semakin menakutkan. Kami berusaha berbincang untuk menghilangkan kecemasan, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar di antara pepohonan. Suara bisikan yang samar seakan memanggil kami. Jangan berisik, bisik Andi, wajahnya serius. Kita tidak tahu apa yang mungkin mengawasi kita. Kami semua terdiam, merasakan ketegangan di udara. Rasa takut semakin mendalam ketika kami menyadari bahwa kami tidak sendirian. Ketika malam tiba, kami akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah tempat yang dianggap aman. Namun, saat kami menyiapkan tenda, angin mulai bertiup kencang, dan suasana di sekitar kami terasa semakin mencekam. Kami berusaha untuk bersikap tenang, tetapi ketidaknyamanan itu terus menghantui pikiran kami. Setelah tenda didirikan, kami duduk bersama di dalamnya, berusaha menghangatkan diri dan bercengkerama untuk mengalihkan perhatian dari rasa takut. Namun, percakapan kami tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang mengendap. Kami semua merasa bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang mengintai kami dari kegelapan malam. Dengan semua kejadian aneh yang terjadi, aku mulai merasa bahwa pendakian ini mungkin membawa lebih dari sekadar petualangan biasa. Ternyata, Gunung Lawu menyimpan cerita dan misteri yang lebih dalam daripada yang bisa kami bayangkan. Kami semua harus bersiap menghadapi kegelapan yang mungkin akan datang. Tanda-tanda yang mengganggu. Pagi di Gunung Lawu menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi suasana di antara kami terasa tegang. Setelah malam yang penuh kecemasan, kami berusaha untuk bangkit dan melanjutkan pendakian. Suara-suara aneh yang kami dengar semalam masih terngiang di telinga, dan pikiran tentang sosok misterius membuat kami semua merasa tidak nyaman. Setelah sarapan sederhana, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, saat kami melangkah lebih jauh, suasana di sekitar kami semakin sunyi. Burung-burung yang biasanya berkicau pun seolah menghilang. Hanya suara langkah kaki kami yang terdengar di antara pepohonan. Kami saling bertukar pandang, dan ketegangan mulai meningkat di antara kami. Saat mendaki, kami tiba di sebuah area yang lebih terbuka. Di sana,
Kami menemukan sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak sangat kuno. Andi, yang selalu tertarik pada hal-hal mistis, mendekati batu itu dan mulai mengamati dengan seksama. Ini adalah simbol-simbol dari ritual pesugihan, katanya dengan nada serius. Mungkin ini adalah tempat di mana orang-orang melakukan transaksi dengan makhluk halus. Kami semua terdiam, merasakan getaran aneh dari tempat itu. Rina, yang masih terpengaruh oleh kejadian malam sebelumnya, mulai merasa tidak enak. Ia mengingatkan kami tentang mitos-mitos yang beredar. Kita harus berhati-hati. Ibuku pernah bilang, jika kita melanggar adat istiadat, bisa saja kita mengganggu penjaga spiritual gunung ini, ujarnya dengan nada cemas. Saat kami berdiskusi, kami tiba-tiba mendengar suara gemerisik di semak-semak. Kami menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Rasa takut mulai merayap kembali. Kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Namun, saat kami beranjak pergi, Rina merasakan ada yang mengikutinya. Aku merasa seperti ada yang memanggilku, katanya, suaranya bergetar. Kami mencoba menenangkan Rina, tetapi ketidakpastian menyelimuti kami semua. Saat kami terus mendaki, kami mulai merasakan bahwa jalan yang kami lalui terasa semakin asing. Seolah-olah kami tersesat, meskipun kami yakin mengikuti jalur yang benar. Setelah beberapa jam, kami berhenti di sebuah tempat yang lebih tinggi. Saat kami beristirahat, kami melihat awan gelap berkumpul di atas puncak gunung. Rasa cemas semakin menguat, dan kami semua mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Andi mencoba bercanda untuk mengurangi ketegangan, tetapi tidak ada yang tertawa. Ketika kami melanjutkan perjalanan, kami merasakan hawa dingin yang tajam menyelimuti kami, berbeda dari temperatur sebelumnya. Rina kembali mengeluh bahwa ia merasa tidak enak, dan kami menyadari bahwa ia terlihat pucat. Kami semua merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap langkah kami. Saat kami mencapai lokasi yang lebih tinggi, kami melihat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kami tidak sendirian. Ada barang-barang aneh seperti kain putih yang tergantung di dahan pohon dan beberapa batu yang disusun rapi. Ini pasti tanda-tanda dari ritual, bisik Andi. Kami semua merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada kami. Dalam keheningan yang mencekam, kami mulai membahas untuk turun kembali. Namun, saat kami berbalik, kami mendengar suara tawa yang menggema di antara pepohonan. Suara itu bukan berasal dari kami, dan itu membuat kami semua terdiam. Rina yang sudah ketakutan, mulai menangis. Kita harus pergi dari sini, teriaknya. Kami berlari menuruni jalan setapak, tetapi semakin lama, jalan tersebut semakin sulit dijangkau. Seakan-akan jalan pulang yang kami kenal menghilang. Dalam kekacauan itu, kami berusaha saling menjaga, tetapi ketakutan dan kebingungan mulai menguasai kami. Kami merasa seolah-olah kami terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa kami pahami. Di tengah kepanikan, kami berusaha untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar. Namun, saat kami berlari, kami mendengar bisikan halus yang seolah memanggil nama kami. Suara itu semakin mendekat, dan kami semua merasakan bahwa kami sedang berada di batas antara dunia nyata dan dunia lain. Saat kami akhirnya menemukan jalan yang terlihat familiar, rasa lega mulai merayapi hati kami. Namun, kami tahu bahwa pengalaman ini telah meninggalkan bekas yang mendalam. Kami harus menghadapi kenyataan bahwa pendakian ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi sebuah perjalanan ke dalam kegelapan yang penuh misteri dan bahaya. Masuk ke dalam kegelapan. Setelah peristiwa menegangkan di jalur pendakian, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun rasa ketidakpastian masih membayangi. Kami bergerak lebih cepat, berusaha menjauh dari jejak-jejak misterius yang kami temui. Namun, semakin jauh kami pergi, semakin terasa bahwa ketenangan hanyalah ilusi. Malam segera tiba, dan kami akhirnya mencapai sebuah lembah kecil yang tampaknya aman untuk mendirikan tenda. Lembah tersebut dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan batuan besar yang memberikan perlindungan dari angin malam. Namun, suasana di sekitar kami terasa aneh. Bahkan,
Suara alam yang biasanya menenangkan seolah menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Kami mendirikan tenda dengan cepat, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa cemas yang menggerogoti. Setelah tenda siap, kami berkumpul di dalamnya, berharap bisa berbagi cerita dan menghangatkan diri. Namun, percakapan kami terputus ketika Rina tiba-tiba terbangun dari tidurnya, wajahnya pucat dan ketakutan. Ada yang mengawasi kita, katanya, suaranya bergetar. Aku bisa merasakannya. Kami semua berusaha menenangkannya, tetapi saat kami berusaha membujuknya, angin kencang mulai bertiup, membuat tenda bergetar. Suara gemerisik di luar semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Coba kita keluar dan lihat, usul Arif dengan nada berani, meskipun kami semua tahu bahwa dia sendiri juga ketakutan. Setelah berdebat, kami akhirnya sepakat untuk keluar, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut di hadapan satu sama lain. Ketika kami menginjakkan kaki di luar tenda, suasana malam begitu kelam. Hanya cahaya rembulan yang menerangi jalan setapak di depan kami. Kami mencoba untuk memeriksa sekitar, tetapi tidak ada yang mencolok. Namun, saat kami berbalik untuk kembali ke tenda, kami melihat bayangan samar di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak cepat, membuat kami semua menahan napas. Apa itu? Bisik Rina, suaranya hampir tak terdengar. Kami semua merasa jantung kami berdegup kencang. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Seakan-akan sosok itu berusaha untuk mendekati kami, tetapi saat kami bergerak sedikit mendekat, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Ini sudah gila, desah Andi. Kita harus kembali ke dalam tenda. Kami semua setuju dan berlari kembali ke tenda, menutup rapat-rapat pintu tenda. Di dalam, kami saling berpelukan, mencoba menemukan kenyamanan di tengah ketakutan yang melanda. Saat malam semakin larut, kami mendengar suara-suara aneh di luar tenda. Suara bisikan yang tidak kami mengerti, disertai dengan tawa yang menggema. Suara tersebut seolah berasal dari berbagai arah, menambah rasa cemas di antara kami. Kami berusaha untuk tidur, tetapi ketegangan membuat kami semua terjaga, saling bergantian menjaga. Pagi hari tiba, tetapi suasana masih terasa gelap. Kami keluar dari tenda dengan harapan menemukan sesuatu yang lebih baik. Namun, kami menemukan bahwa tenda kami telah dirusak oleh angin kencang semalam, dan barang-barang kami berserakan di tanah. Rina menemukan sebuah kain putih tergantung di dekat tenda kami, mirip dengan yang kami lihat di tempat tanda ritual sebelumnya. Ini tidak baik, kata Rina, suaranya bergetar. Ini pasti tanda dari mereka. Kami semua terdiam, merasakan beratnya situasi. Kami mulai menyadari bahwa kami telah melanggar suatu hal yang suci di gunung ini, dan mungkin kami telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya kami ganggu. Dalam kebingungan, kami memutuskan untuk mencari jalan keluar dari lembah ini. Namun, saat kami berusaha melangkah, kami merasa seolah jalan itu semakin menjauh dari kami. Setiap langkah terasa sia-sia, dan kami terus berputar-putar dalam lingkaran. Ketakutan mulai merayap kembali, dan kami merasa semakin terjebak. Ketika kami berusaha mencari jalan, kami menemukan sebuah jalan setapak yang lebih kecil dan menyempit. Meskipun ada rasa takut, kami merasa tidak punya pilihan lain. Kami mengikuti jalan tersebut, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Namun, saat kami melangkah lebih jauh, hawa dingin yang menyengat mulai menyelimuti kami, dan suara-suara bisikan kembali terdengar. Kami berhenti sejenak, berusaha mendengarkan. Suara itu jelas dan semakin dekat, seakan-akan mengajak kami untuk ikut serta dalam sesuatu yang tidak kami mengerti. Kami semua merasa tidak nyaman, tetapi rasa ingin tahu dan ketakutan bersaing di dalam diri kami. Saat kami melanjutkan perjalanan, kami tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi dengan batu-batu besar. Di tengah area itu, kami melihat sebuah altar kecil dengan lilin-lilin yang sudah padam. Kami semua merasa seolah-olah kami telah memasuki tempat yang sakral, dan ketakutan kami semakin mendalam. Di sana, kami menyadari bahwa kami tidak hanya berada di gunung ini untuk mendaki,
tetapi juga terjebak dalam permainan kegelapan yang tidak kami pahami. Rasa penyesalan mulai muncul di dalam hati kami, tetapi sudah terlambat. Kami telah melanggar sesuatu yang lebih besar daripada diri kami sendiri, dan konsekuensinya kini mulai menampakkan diri. Penyesalan yang tak terelakkan. Setelah menemukan altar kecil di tengah area terbuka, ketegangan di antara kami semakin memuncak. Suasana semakin mencekam dengan kehadiran batu-batu besar yang mengelilingi kami, seolah-olah menutup akses ke dunia luar. Kami merasa seolah-olah kami telah melangkah ke dalam perangkap yang tidak bisa kami hindari. Kami semua berdiri terdiam, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Rina, yang sudah sangat ketakutan, mulai menangis. "Kita harus pergi dari sini," teriaknya. Namun, saat kami berbalik untuk kembali, kami mendapati bahwa jalan yang kami lalui sebelumnya kini lenyap. Rasa panik mulai menyelimuti kami, dan kami berusaha mencari jalan keluar yang tidak kunjung terlihat. Andi, yang berusaha terlihat tenang, mengajak kami untuk melakukan ritual permohonan maaf. "Mungkin kita bisa meminta maaf kepada penjaga gunung ini. Kita tidak bermaksud mengganggu," katanya, meskipun suaranya bergetar. Kami semua setuju, berharap bahwa dengan melakukan ritual, kami bisa mendapatkan izin untuk meninggalkan tempat ini. Kami berkumpul di sekitar altar, mencoba menenangkan diri dan mengingat cara melakukan ritual permohonan. Dengan hati-hati, kami menyiapkan lilin yang kami temukan dan menyalakannya di atas altar. Dalam suasana hening, kami mulai mengucapkan kata-kata permohonan maaf, berharap agar arwah-arwah yang ada di sekeliling kami bisa mendengar niat tulus kami. Namun, saat kami melanjutkan ritual, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat lilin-lilin itu padam dalam sekejap. Suara tawa yang menggema kembali terdengar, seakan-akan mengolok-olok upaya kami. Kami semua merasa ketakutan, dan Rina berteriak, "Kita harus pergi sekarang." Kami mulai berlari, mencari jalan keluar dari area tersebut, tetapi semakin kami berlari, semakin kami merasa seolah-olah kami tersesat dalam kegelapan. Suara-suara aneh terus mengikutinya, bisikan yang tidak bisa kami mengerti. Kami berusaha saling memberi semangat, tetapi rasa panik menguasai pikiran kami. Saat kami berlari, kami tiba di tepi jurang yang dalam. Kami terhenti, tidak tahu harus kemana. Rasa putus asa melanda kami. "Kita terjebak," kata Arif, suaranya penuh ketakutan. Tidak ada jalan lain. Kami semua merasa putus asa, dan saat itu, sosok-sosok misterius mulai muncul di antara pepohonan. Wajah-wajah mereka tampak samar, tetapi bisa kami rasakan bahwa mereka adalah arwah-arwah yang terperangkap di gunung ini. Mereka mengawasi kami dengan tatapan kosong, seolah-olah menunggu keputusan kami. Salah satu sosok maju ke depan. Suaranya seperti angin berbisik, "Mengapa kalian datang ke sini tanpa menghormati kami?" Kata-kata itu membuat kami semua terdiam. Kami menyadari bahwa kami telah melanggar sesuatu yang suci, dan kini kami harus membayar harganya. Ketika kami berlutut, memohon ampun, kami mendengar suara Rina yang bergetar. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin menjelajahi keindahan gunung ini." Namun, suara itu hanyalah bisikan yang hilang di antara suara tawa yang menggema. Kami merasakan bahwa waktu semakin mendekati akhir. Dalam kekacauan itu, kami mulai terpisah. Rina menghilang ke dalam kegelapan, dan kami semua berteriak memanggil namanya. Namun, suara kami hanya tertelan oleh angin malam. Ketika kami berusaha mencarinya, satu persatu dari kami mulai merasakan kehadiran yang semakin mendekat. Andi berteriak, "Kita tidak bisa terpisah. Kembali ke sini." Namun, saat ia berusaha menarik kami kembali, kami semua terjebak dalam ketakutan yang mencekam. Kami tidak lagi bisa berpikir jernih. Dalam sekejap, semua teman-teman kami menghilang, meninggalkan aku sendirian di tepi jurang. Kegelapan menyelimuti aku sepenuhnya. Aku merasakan bahwa aku telah kehilangan segalanya, dan penyesalan yang mendalam menggerogoti hatiku. Dalam keadaan kacau, aku berteriak, "Maafkan kami. Kami tidak tahu." Tetapi suaraku hanya bergema tanpa jawaban. Saat aku berusaha untuk bangkit,
aku melihat bayangan Rina di kejauhan. "Rina!" teriakku, berusaha mendekatinya. Namun, saat aku mencapai tempatnya, sosok itu menghilang, dan aku hanya menemukan diriku sendiri di tengah kegelapan. Kini, aku terjebak dalam penyesalan yang tak terelakkan. Aku menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari tindakan kami yang tidak menghormati tempat ini. Kegelapan di Gunung Lawu bukan hanya tentang sosok-sosok yang mengintai, tetapi juga tentang kesalahan yang telah kami buat dan konsekuensi yang harus kami hadapi. Aku terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan, menyadari bahwa semua ini mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki. Kegelapan yang menghantui. Saat kegelapan menyelimuti Gunung Lawu, aku terjebak dalam situasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua teman-temanku menghilang, dan aku hanya sendiri di tengah malam yang mencekam. Suara-suara aneh dan bisikan yang mengganggu terus bergema di telingaku, seolah-olah mengingatkanku bahwa aku telah melanggar sesuatu yang sangat sakral. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan mulai menguasai diriku. Dalam keheningan yang mencekam, aku merasakan kehadiran sosok-sosok lain di sekitarku. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat di antara pepohonan, kadang-kadang muncul dan menghilang dalam sekejap. Setiap kali aku mencoba untuk memanggil nama teman-temanku, suara yang keluar dari mulutku terasa hampa, seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Aku mulai berjalan perlahan, berusaha menemukan jalan kembali ke tempat di mana kami mendirikan tenda. Namun, setiap langkah terasa sia-sia. Jalan yang biasa kami lalui kini tampak asing dan berputar-putar. Dalam kepanikan, aku merasakan hawa dingin yang semakin menyengat, seolah-olah sesuatu yang jahat mengawasi setiap gerakanku. Di tengah kegelapan, aku tiba di tempat yang lebih terbuka, di mana aku menemukan altar kecil yang kami lihat sebelumnya. Lilin-lilin yang kami nyalakan kini pudar, dan aroma asap yang samar mengisi udara. Seakan-akan, tempat itu masih menyimpan energi dari ritual yang kami lakukan. Aku merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung, dan kesedihan menyelimuti hatiku. Tiba-tiba, aku mendengar suara Rina memanggil namaku dari kejauhan. "Aku di sini," teriaknya, tetapi suaranya terdengar jauh dan lemah. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah suara itu, berharap menemukan teman-temanku. Namun, setiap kali aku mendekat, suaranya semakin samar, seolah menjauh dariku. Selama pencarianku, aku melihat bayangan Rina berdiri di antara pepohonan. "Rina!" teriakku, berusaha mendekatinya. Namun, saat aku mencapai tempatnya, sosok itu menghilang, dan aku hanya menemukan diriku di tengah kegelapan. Rasa putus asa semakin mendalam, dan aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Saat aku berusaha memanggil teman-temanku, suara tawa yang menakutkan kembali menggema di sekitar. "Kau tidak akan menemukannya," suara itu berbisik, membuatku merinding. "Mereka sudah menjadi bagian dari kami." Aku merasakan kehadiran yang menakutkan, seolah-olah arwah-arwah yang terperangkap di gunung ini sedang mengawasi dan menunggu. Dalam kegelapan itu, aku mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari tindakan kami sendiri. Ketidakhormatan kami terhadap adat istiadat dan tempat suci ini telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar daripada diri kami. Penyesalan menyelimuti hatiku, dan aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan ini. Aku memutuskan untuk kembali ke altar, berharap bisa melakukan ritual permohonan maaf sekali lagi. Dengan hati yang penuh harapan, aku mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dan berjalan kembali ke tempat itu. Saat tiba di altar, aku merasakan kehadiran sosok-sosok di sekitarku, tetapi kali ini aku tidak takut. Aku merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirku untuk meminta ampun. Dengan suara yang bergetar, aku mulai mengucapkan kata-kata permohonan maaf, berharap bahwa arwah-arwah yang ada bisa mendengar niat tulusku. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami datang hanya untuk menikmati keindahan tempat ini," ucapku sambil menahan air mata. "Kami minta maaf atas kesalahan kami." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara tawa itu kembali terdengar. "Permintaanmu tidak ada artinya," suara itu menggema,
membuatku terjatuh. Kau sudah terlanjur mengganggu kedamaian kami. Aku merasakan kegelapan semakin mendekat, dan rasa putus asa mulai merayap masuk ke dalam hatiku. Di tengah ketidakberdayaan, aku mendengar suara Rina lagi, kali ini lebih jelas. Tolong, jangan tinggalkan kami. Suara itu penuh dengan kesedihan dan harapan. Dalam sekejap, semua kenangan indah bersama teman-temanku kembali mengalir dalam pikiranku. Kami telah melewati banyak hal bersama, dan kini aku merasa sangat kehilangan. Aku berlutut, merasakan bahwa semua harapan telah sirna. Namun, di saat-saat terakhir, aku berdoa dalam hati, berharap agar arwah-arwah yang ada bisa mengampuni kami. Jika ada cara untuk memperbaiki kesalahan ini, aku bersedia melakukan apapun. Dengan penuh harapan, aku menunggu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba suasana di sekitarku terasa berubah. Suara tawa yang menakutkan mulai mereda, dan bayangan-bayangan itu tampak menghilang. Dalam sekejap, aku merasakan cahaya lembut menyinari tempat itu. Suasana menjadi tenang, dan aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbicara kepadaku. Penghormatanmu telah diterima, suara itu berkata lembut. Namun, ingatlah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Hormati tempat ini dan ingatlah pelajaran yang kau dapatkan. Dengan perasaan lega, aku merasakan kehadiran teman-temanku kembali. Dalam sekejap, mereka muncul di depanku, terkejut tetapi selamat. Kami semua saling memandang dengan air mata di mata. Kami telah melalui kegelapan dan kembali ke cahaya, tetapi kami tahu bahwa pengalaman ini akan menghantui kami selamanya. Setelah kejadian itu, kami berjanji untuk tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang kami dapatkan di Gunung Lawu. Kegelapan yang kami alami bukan hanya tentang makhluk halus, tetapi juga tentang penghormatan terhadap tempat dan budaya yang ada. Kami berjanji untuk menjaga kenangan ini dan berbagi cerita agar orang lain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan langkah berat, kami memulai perjalanan kembali ke jalan pulang. Kegelapan di puncak Gunung Lawu bukan hanya sebuah pengalaman menakutkan, tetapi juga sebuah perjalanan menuju penyesalan dan pengertian. Dalam hati kami tahu bahwa kami akan selalu membawa bekas pengalaman ini, mengingat bahwa setiap pendakian memiliki kisah yang lebih dalam dari sekadar pemandangan yang indah.